Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya terhindar dari musibah dan bala yang saat ini masih lagi menjadi isu utama dalam media massa. Mudah-mudahan kita semua diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari semua itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan atau diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Melanjutkan daripada kajian fikih ruqyah yang pernah disampaikan sebelumnya, pada saat ini saya akan melanjutkan pada bagian judul bukan asal berobat. Kita tahu bahwa sehat itu adalah dambaan semua orang gitu. Sehat itu adalah satu obsesi bagi setiap manusia. Karena dengan sehat itu dia akan mampu untuk melakukan aktivitas dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan sehat orang akan lebih mampu untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang sakit, dia akan mengalami kesempitan, dia akan mengalami kesulitan baik untuk melaksanakan aktivitas harian maupun aktivitas ibadah. Maka oleh karena itu orang yang hidupnya senantiasa dalam keadaan sehat, ketika dia mengalami satu gangguan penyakit, dia akan gelisah. Dia akan merasa dirinya berada dalam satu masalah besar. Nah, oleh karena itu dia ingin segera sembuh. Nah, keinginan untuk sembuh itu adalah hal yang fitrah, sesuatu yang memang disyariatkan. Karena seperti yang sudah disampaikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawaw, ya, berobatlah kalian. Maka perintah ini, ya, ditafsirkan oleh ulama sebagai sesuatu yang sunnah hukumnya. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi berobat itu adalah hal yang wajib. Ketika seseorang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak ada jalan kecuali dengan berobat, dengan ruqyah misalnya, maka ruqyah itu menjadi sebuah hal yang wajib untuk dilakukan. Nah, persoalannya adalah ketika seseorang itu kurang memahami cara-cara yang syar'i untuk menyelesaikan persoalannya, dia terkadang mengambil jalan pintas. Dia ingin cepat sembuh, dia ingin cepat kembali fit, dia ingin beraktivitas sebagaimana biasanya, sehingga akhirnya cara-cara pengobatan yang tidak disyariatkan pun menjadi pilihan. Nah, ini masalahnya. Jadi saya buat satu judul di dalam buku saya ini, bukan asal berobat, ya. Jadi bukan asal sehat terus kita anggap itu sebagai cara, sebagai suatu jalan, ya. Karena bagaimanapun di dunia ini banyak sekali cara-cara, teknik-teknik, ya,
yang dimunculkan oleh manusia dalam upaya untuk menyembuhkan orang lain. Disinilah kita perlu melihat dan memahami syariat Islam dalam hal perobatan. Jangan sampai kita, ini kita melihat orangnya misalkan secara lahiriah dia memakai pakaian Islam seperti memakai jubah, memakai peci, berjenggot, ya, membawa tasbih. Terus kita menganggap ini sudah pasti syar'i. Belum tentu. Bisa jadi itu hanya sebagai upaya untuk menarik orang, ya, agar orang yang datang berobat itu tidak ragu-ragu untuk menjadikan dirinya sebagai pilihan. Jadi pakaian itu hanya untuk menarik orang saja. Nah, tapi kadang-kadang cara-cara seperti ini, ya, cara-cara yang tidak syar'i yang dilakukan oleh orang seperti ini menimbulkan atau memberikan sesuatu yang diharapkan, yaitu kesembuhan itu sendiri. Padahal cara-caranya tidak syar'i. Nah, inilah yang disebut dengan istidraj. Ya, dengan cara yang salah tapi orang kelihatan sembuh. Nah, ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa inna ma huwa istidraj." Apabila engkau melihat, ya, Allah memberikan seseorang, ya, seorang hamba dengan kemaksiatannya itu dia mendapatkan dunia, ya, sebagaimana yang dia inginkan. Dengan maksiatnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini namanya istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan itu, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berputus asa. Nah, jadi artinya walaupun cara pengobatan itu salah, tapi orang sembuh, ya. Nah, ini dikhawatirkan adalah istidraj. Sebagai istidraj yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh kita jadikan sebagai rujukan, ya, dalam terapi. Nah, jadi oleh karena itu, di dalam upaya-upaya untuk mendapatkan kesembuhan, kita mesti mengetahui kaedah-kaedahnya. Nah, inilah yang akan saya jelaskan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kajian bedah buku Fikih Ruqyah yang sudah, ya, saya tulis. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pedoman bagi siapapun, ya, baik itu praktisi ruqyah maupun masyarakat umum secara luas, terutama orang-orang yang ingin mendapatkan pencerahan dalam hal-hal yang sifatnya terapi syar'i. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.